Do you wish realizing your cloud mandate was as simple as a wave of the hand? You know there's more to it, but it doesn't have to come from lost nights and weekends. It comes from an IT partner with a proven track record of helping businesses make the impossible possible. So you can spot the extraordinary in everything. Behind your airline, we make cloud orchestration as powerful as it is simple. We run your infrastructure on a software platform that just works. Your IT managers get the runway they need to scale without compromise. And your customers can jet set anywhere their hearts desire, safely and on time. Behind your customer's ride, our software makes complex cloud management a thing of the past. With more time on hand, your IT admins can stay focused on things that matter, like ensuring the best gear in the world gets to market. Behind your bank, there's a future-proof cloud platform that allows you to seamlessly move apps and workloads between clouds, freeing your developers to build secure, innovative apps that your customers can bank on. We simplified legacy infrastructure and made it invisible. And now we're doing the same for cloud complexity, so you can focus on the magic you create. Because what we do is invisible. What you do isn't. Cloud. On your terms. Nutanix. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman yang sudah join hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya, Datu Swasti Hesti Putri, atau biasa dipanggil Datu, dari Helios Informatika Nusantara. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru dari Nutanix Indonesia Podcast yang kelima, Cloud Talk with Nutanix. Oke, jadi Cloud Talk with Nutanix, tema kita hari ini adalah multi-hybrid cloud. Yang pertama, kembali hadir menemani saya, narasumber dari Nutanix, di mana teman-teman juga pasti sudah kenal. Ada Mas Yudi Priyadi sebagai Senior System Engineer Nutanix Indonesia. Halo Mas Yudi, apa kabar Mas? Halo. Kabar baik ya, sehat ya Mas? Jangan bosan-bosan ya Mas ngisi podcast. Nggak bosan juga nih ya. Nggak bosan ya. Ketemu saya terus. Oke, nah selain itu kita juga punya tamu istimewa hari ini. Sudah ada di sebelah Mas Yudi. Jadi beliau adalah sosok yang masih muda, tapi sudah memiliki banyak pengalaman dan insight-insight menarik yang pasti teman-teman bisa dapetin di episode kita hari ini. Jadi di sini ada Mas Bahril Kirom dari Tokopedia sebagai DevOps Engineer di Tokopedia. Halo Mas, apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat. Nah ini menarik banget, kita sudah punya dua guest star kita hari ini. Juga teman-teman juga pasti bisa mendapatkan insight yang baru ya. Kita udah kedatangan tamu dari Tokopedia nih. Oke, sekarang di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini, yaitu multi-hybrid cloud. Dimana tadi saya sudah sempat memberikan clue di awal, yaitu choose right. Jadi apa sih maksudnya choose right nih? Jadi kalau kita ngomongin multi-hybrid cloud, mungkin kita perlu memilih platform atau tipe seperti apa yang tepat, dan kapan kita harus mulai memilih, dan adakah support yang kita perlukan terkait multi-hybrid cloud ini. Jadi ngomongin hybrid cloud ini bisa mirip-mirip kayak bahas jodoh ya. Jadi apa yang harus dipilih, kapan kita harus memilih, dan support seperti apa yang kita perlukan. Nah, jadi memang di sini kita akan membahas terkait journey menuju multi-hybrid cloud. Karena bisa dibilang sekarang ini adalah waktunya untuk teknologi cloud. Nah, sekarang pertanyaannya terkait teknologi multi-hybrid cloud ini. Sebenarnya cloud sendiri itu apa sih? Dan kalau kita dengar terkait cloud, itu kan biasanya kita sering dengar ada private atau on-premise cloud, kemudian juga ada public cloud. Nah, bentuk mana nih yang perlu kita pilih? Ataukah mungkin bisa juga keduanya kita pilih? Nah, sekarang di sini saya mungkin mau coba tanya ke Mas Yudi dulu nih untuk pertanyaan pertama. Jadi boleh dibantu jelasin nggak Mas terkait multi-hybrid cloud secara singkat itu sendiri gimana? Silahkan Mas Yudi. Ya, makasih Datu. Jadi mungkin ya, jadi ketika awal tahun 2010-an mungkin ya, itu lahir layanan yang sebetulnya breakthrough ya. Jadi yang biasanya ketika kita harus infrastruktur itu semuanya kita manage sendiri semua secara manual zaman itu gitu ya. Lalu lahir penyedia layanan di mana
ketika user membutuhkan infrastruktur gitu ya, itu langsung disediakan as a service gitu ya. Jadi nggak lagi manual, tapi dia tinggal pilih tuh mau layanan apa yang dia butuhkan. Waktu itu mungkin awalnya muncul dari infra gitu ya. Jadi dia nggak perlu lagi bikin VM sendiri, udah tinggal pilih aja dari suatu katalog gitu, dia butuh VM seperti apa, operating system seperti apa. Nah, itu yang kita kenal dengan layanan cloud computing. Nah, seiring berjalannya dengan waktu gitu ya, tadi memang awalnya lahir adalah ini adalah si penyedia layanan ini, dia menyediakan layanan ini di data centernya dia. Jadi dia menyediakan layanan ini gitu ya, user tinggal akses, dia manage di data centernya dia. Itu yang kita kenal dengan istilah public cloud. Gitu ya. Nah, lalu dengan teknologi itu karena breakthrough gitu ya, di on-premise pun diadopsi gitu ya. Jadinya tadinya pun di on-premise yang tadinya tadi harus semuanya serba manual, kita konfigurasi manual, akhirnya diberikan layer automation juga gitu ya. Sekarang lalu sehingga orang-orang jadinya sama bisa mengakses gitu layanan di on-premise itu, cukup ada satu self-service portal, di situ dia bisa langsung pilih ya layanan apa yang dibutuhkan sesuai tanpa, yang dibutuhkan betul, ya Mas ya. konfigurasi yang manual. Nah, ketika lokasinya ada di on-premise, di manage oleh user itu sendiri, nah ini kita kenal dengan istilah private cloud gitu ya. Jadi kalau kita bahas tema-tema kita sebelumnya kan banyak bahas tentang digitalisasi, era pandemi gitu ya. Kalau kita lihat kan kemarin kata di Cloud Talk kita sebelumnya, kata narasumber kita waktu itu Giri, bahwa kalau ingat ya sekarang tuh company itu udah kayak produksi software gitu ya, jadi pabrik software. Nah, kebutuhan akan aplikasi semakin banyak bertambah gitu ya. Dan sekarang dengan adanya itu, karena lebih beragam kebutuhannya, akhirnya sekarang kebanyakan enterprise itu tidak menggunakan hanya satu platform saja. Nah, banyak yang menggunakan baik itu on-premise, yaitu yang sudah dibuat private cloud, dan juga public cloud itu secara bersamaan. Nah, itu yang kita kenal memang dengan istilah hybrid cloud. Lalu tadi apalagi multi hybrid cloud gitu ya. Kan sekarang memang cloud, penyedia layanan cloud ini sendiri gitu ya, public cloud tadi kan sekarang juga beragam gitu ya, nggak hanya ada satu prinsipal di situ. Nah, jadinya beberapa customer pun sudah ke arah menggunakan selain on-premise tadi, private cloud dan juga public cloud-nya pun menggunakan beberapa public cloud sekaligus. Nah, itu yang kita kenal multi hybrid cloud. Gitu. Berarti ada private cloud, public cloud-nya pun juga nggak cuma satu, ada beberapa lagi juga ya Mas. Yeah. Oke, jadi itu menarik banget nih mungkin buat teman-teman yang belum begitu familiar dengan teknologi cloud. Jadi di sini juga kita bisa tahu ya kalau cloud sendiri juga bermacam-macam, ada private cloud, kemudian juga kalau kita ngomongin public cloud pun juga providernya banyak, dan ketika kita menggunakan beberapa environment tidak hanya multi cloud tapi juga menjadi multi hybrid cloud. Nah, jadi dari banyaknya pilihan ini, bagaimana sih Mas kalau misal teman-teman di sini yang punya organisasi dan perusahaan menentukan pilihan nih kira-kira yang cocok bagi mereka itu private cloud kah atau public cloud kah, atau mungkin seperti yang tadi Mas Yudi bilang multi hybrid cloud. Secara overall kira-kira gimana sih Mas guidance-nya untuk teman-teman di sini untuk menentukannya? Silahkan Mas Yudi. Iya, jadi kalau kita ngomong pilih-pilih mana yang cocok, biasanya memang banyak faktor ya, karena setiap company juga kan kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Jadi tapi kalau saya bikin secara general, yang pertama mungkin kepemilihan teknologinya itu sendiri gitu ya. Jadi kebutuhan bermacam-macam, teknologi juga yang dibutuhkan bermacam-macam. Biasanya kita lihat gitu ya. Contohnya mungkin saat kita ada kebutuhan untuk mengadopsi aplikasi big data misalnya, atau kita lagi butuh object storage, biasanya kita akan lihat ke penyedia layanan itu biasanya mana yang leading gitu ya. Biasanya kan itu salah satu jadi patokan kita. Biasanya kita lihat ada report yang menyatakan si misalkan layanan ini yang leading di solusi ini gitu ya. Ya sekalian promosi juga gitu ya. HCI kalau mau on premise private cloud Nutanix leading gitu kan, mungkin bisa dipertimbangkan gitu kan ya, Nutanix gitu. Jadi yang pertama tentu saja teknologi itu sendiri, lalu juga disesuaikan dengan biasanya ada juga regulasi gitu ya, karena regulasi ada beberapa sektor yang memang saat ini sudah
boleh gitu ya menggunakan public cloud asalkan misalkan di Indonesia gitu ya lokasi data center. Sekarang juga udah banyak ya Mas udah public banyak cloud juga, yang di Indonesia. ya, betul. Ataupun ada juga memang beberapa sektor yang memang masih harus memanage data terutama ya itu harus di data center sendiri, tidak boleh di penyedia layanan ketiga, itu biasanya masih memilih untuk menaruh data misalkan di on premise. Jadi regulasi juga bisa berpengaruh, regulasi teknologi gitu ya. Ngomong teknologi juga tadi memang kalau kita ngomong public cloud sendiri bisa jadi gitu ya masih banyak aplikasi-aplikasi yang legacy juga gitu ya yang di customer jalan masih operating sistemnya versi lama gitu ya, yang kalau kita mau pindah ke public cloud biasanya itu harus biasanya hanya ada yang baru-baru gitu ya, belum bisa dinaikkan ke sana, mungkin juga masih bisa di private cloud, di on premise. Tapi beberapa aplikasi misalkan ya, mungkin nanti dari Mas Bahril cerita gitu ya, ada aplikasi apa yang, wah ini aplikasi ini akhirnya saya ke public cloud nih karena udah di on premise kayaknya kayak kurang efisien gitu ya, nanti ada cerita lebih tepat. Nah ngomong-ngomong tentang itu juga ujung-ujungnya tentu saja pemilihan cloud ini sendiri ujung-ujungnya ke cost efisiensi biasanya. Aplikasi ini cocoknya ditaruh di sini karena lebih efisien gitu kan. Nah oleh karena itu kalau saya biasanya ibaratkan kayak kalau kita pilih cloud itu kayak kita misalkan dinas dari kantor kita dinas ke luar kota gitu kan. Kalau dinas ke luar kota, kalau kita dinasnya cuma 5 hari, kalau kita beli rumah kayaknya lebay gitu ya. 5 hari beli rumah gitu. Enakan kita sewa hotel, udah pakai secukupnya, begitu udah nggak diperlukan kan udah bayar di hotel pun semuanya udah disediain gitu ya, alat mandi udah ada, nggak perlu kita isi sendiri. Tapi kalau misalkan kita memang tujuannya pindah kerjanya misalnya lebih lama, jangka waktu 3 tahun, misalkan 5 tahun, mungkin lebih enak kita ngekos gitu ya atau ngontrak. Nah, tapi kalau misalkan ini mau jangka panjang lebih jauh dari 3 tahun gitu penggunaannya, mungkin lebih efisien beli rumah sekalian gitu kan, daripada kita bayar hotel 10 tahun mungkin mahal banget. Justru kosnya kan, jadi membengkak ya. Nah itu sama kayak milik cloud tuh. Oleh karena itu sebetulnya ada report juga gitu ya yang membuat membagi-bagi jadi kuadran aplikasi tipikalnya A ini ternyata akan efisien kalau running di on premise, tapi aplikasi dengan tipikal B itu lebih efisien running di atas public cloud. Nah itu ada pembagian PSBB. Jadi sama kayak tadi milih tempat tinggal, tergantung juga lamanya seperti apa. Bisa jadi di on premise lebih efisien ataupun bisa jadi di public cloud lebih efisien. Nah makanya oleh karena itu sekarang, karena kan aplikasinya sekarang customer macam-macam, tipikalnya pun berbeda-beda. Nah jadinya kebanyakan memang kedepannya akan kombinasi lah penggunaan antara on premise dan public cloud. Jadi kombinasi dengan multi hybrid cloud tadi ya Mas ya. Nah. Oke, jadi kalau di sini aku summary berarti di sini kalau misalnya teman-teman mungkin mau move ke cloud, itu kita kembali lagi perlu mereview untuk mulai dari sisi regulasi, apakah memungkinkan nih untuk di public cloud, kemudian juga dari sisi teknologinya, apakah aplikasinya itu bisa di public cloud atau perlu di private cloud, dan tentu saja dari sisi efisiensinya, apakah dengan public cloud itu secara cost lebih efisien kah, atau mungkin lebih efisien menggunakan private cloud, atau mungkin kombinasi keduanya. Jadi di sini juga kita perlu mereview kembali ya kebutuhan masing-masing organisasi itu seperti apa. Baru mungkin kita di sini bisa decide, oh mungkin platform yang lebih tepat untuk kita tuh mungkinkah multi hybrid cloud atau mungkin private cloud seperti itu. Nah, apalagi juga seperti Mas Yudi tadi bilang, aplikasi saat ini juga tentu saja makin beragam. Jadi mungkin saja nggak cukup nih cuman on-prem atau public cloud saja. Nah, mungkin di sini saya juga mau ngajak ngobrol Mas Bahril nih ya, apalagi Mas Bahril dari Tokopedia kan mungkin ada insight juga nih aplikasi-aplikasi di Tokopedia seperti apa. Nah kalau kita tahu juga di Tokopedia saat ini juga sudah multi hybrid cloud ya Mas. Mungkin di sini teman-teman juga pasti penasaran nih perjalanannya Tokopedia bisa sampai ke multi hybrid cloud sekarang nih tuh seperti apa. Mungkin boleh di-sharing nggak dari Mas Bahril journey Tokopedia dari on-prem sehingga bisa menuju ke multi hybrid cloud seperti sekarang. Silahkan Mas. Oke, siap. Jadi mungkin pertama saya tadi udah disampaikan ya sama Mbak Datu bahwa saya dari DevOps Engineer, dan sebenarnya yang manage buat infrastruktur di Tokopedia atau cloud di Tokopedia itu dari tim cloud platform.
Jadi mungkin nanti saya ada salah, mungkin ada salah informasi atau kurang tepat informasi, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi kayak di company-company lain atau startup lain pas pertama mulai, Tokopedia pertama kita juga di on-premise, di mana pada saat itu di on-premise dan kita ada di beberapa data center dan itu menggunakan ya salah satunya Nutanix juga sebenarnya. Ya, mungkin boleh sekalian promo ya. Tokopedia itu termasuk waktu itu salah satu yang Nutanixnya paling banyak. Nah, besar ya Mas infra Nutanixnya ya. Dan bahkan sampai sekarang juga masih dipakai ya Mas ya Nutanixnya. Masih ada beberapa ini yang masih di Nutanix juga. Nah, terus kita di sana udah lama di on premise, terus semuanya di on premise, dan itu juga kita selain yang dari berbagai pakai Nutanix juga ada yang open source, itu namanya OpenStack. Mungkin teman-teman sini juga sering dengar ya nama OpenStack. Nah, akhirnya setelah lama kita pakai on premise, pada suatu waktu kita ngalamin beberapa kendala nih ketika kita menggunakan on premise. Nah, pertama itu pada saat itu Tokopedia udah termasuk lumayan besar, usernya juga banyak, dan yang jadi problem adalah ketika kita itu ada event. Nah, jadi ketika kita ada event, biasanya kita langsung scale up tuh instansinya jadi lebih banyak daripada biasanya. Dan ketika kita scale up VM, otomatis karena VM itu jalannya di bare metal atau di server, maka kita juga perlu nambah servernya. Dan padahal ketika day to day operation itu sebenarnya kita nggak butuh sebanyak itu servernya, tapi ya di situ kayak rasa dilema ya, ketika kita nggak nambah nanti performanya saat event nggak bisa fulfill, dan kalau misalkan kita nambah juga kita perlu nambah server, di mana ketika kita nambah server berarti kita butuh manpower lebih banyak juga, dan juga perlu manage lagi, perlu banyak hal gitu ketika kita juga nambah belum server. cost juga ya Benar, termasuk juga cost juga. Nah, akhirnya jadi yang jadi pertama itu ketika kita mau auto scale, mau scale up itu termasuk agak lebih susah gitu ya ketika kita di on premise. Itu juga jadi ngerambah ke cost, jadi costnya juga nambah. Terus juga tadi manpower juga lebih banyak. Setelah manpower lebih banyak, di saat itu juga Tokopedia baru dapat funding. Nah, di situ juga sebenarnya kita juga lagi butuh software engineering baru, di mana karena banyak fitur-fitur yang perlu di-develop. Jadi pada saat itu ada banyak banget request fitur, dan kita sebenarnya lebih butuhnya itu di software engineer. Nah, dari beberapa masalah-masalah tadi, gimana kalau misalkan kita pindah ke public cloud gitu. Jadi akhirnya pas kita pindah ke public cloud pun itu nggak langsung ketiga gitu. Jadi sekarang sebenarnya Tokopedia ada 3 pakai public cloud dan termasuk ada on-premise juga. Nah, kita nggak langsung pindah ke 3 ya, tapi kita pertama itu pindah ke satu dulu. Ke satu dulu. Nah, setelah itu kita mutusin bisa nih kayaknya pindah ke public cloud, karena pertama kita auto scale gampang, terus juga kita nggak perlu nambah manpower lebih banyak juga, dan manpower tersebut bisa dialih fungsikan ke divisi yang lebih membutuhkan gitu, di mana divisi yang membutuhkan itu ya di bagian software engineer buat kita bisa nambah fitur-fitur baru di aplikasi Tokopedia. Nah, akhirnya kita mutusin untuk pindah ke public cloud, dan ketika kita pindah pun ada beberapa hal-hal yang diperhatiin sama kita. Jadi salah satunya kita pengen ke cloud provider yang udah mature, dia udah lama di situ, di public cloud tersebut udah lama. Kita nggak pengen dong kayak kita naruh data di sana nanti ada problem atau gimana. Kita nggak pengen kayak nyoba-nyoba gitu. Jadi kita milih yang udah mature, dan kita juga milih yang mereka udah provide pada saat itu tuh provide data center seenggaknya di Singapura. Nah, ada tuh. Deket dah ya Mas, dari Indonesia masih deket ya. Iya, masih dekat, karena pas itu masih belum banyak. Belum ada ya di sini. Jakarta. Di Indonesia. Pada saat itu masih belum ada di Jakarta. Akhirnya kita pindah pilih sebut aja cloud provider A gitu ya. Jadi kita pilih pindah ke sana, dan kita mulai coba migrasi aplikasi-aplikasi kita ke
cloud provider tersebut gitu. Itu pun bertahap ya Mas. Aplikasinya apa semua langsung apa Ya, bertahap satu-satu gitu dipilih dulu. Ya betul. Jadi pertama pasti kita coba mindah atau migrasi aplikasi-aplikasi yang nggak begitu impacting ya langsung ke user gitu. Jadi kita coba pindah-pindah bertahap. Nanti setelah itu makin lama baru ke yang aplikasi-aplikasi yang langsung untuk user. Yeah. Terus juga pada suatu waktu akhirnya kita mulai migrasi data storage. Nah, buat data storage-nya saya agak lupa sebenarnya itu apakah dia bentuknya database ataupun object storage, saya agak lupa tuh. Tapi intinya di data storage tersebut itu isinya banyak, mungkin bisa sampai besar banget, bener-bener besar banget. Nah, karena itu setelah kita coba hitung-hitung dengan kecepatan internet pada tahun itu, saya agak lupa ya tahunnya, itu kita membutuhkan waktu yang lumayan lama, bisa sampai bulanan ataupun sampai tahun gitu. Buat mindahin doang. Database itu berarti bisa ratusan tera ya Mas ya, atau bisa, lebih? Bisa mungkin peta. Sampai peta ya. Bisa mungkin peta. Oke. Dan itu lama banget dan kita nggak mungkin dong engineer ngurusin migrasi terus. Kalau misalnya ngurusin migrasi terus, kapan developnya gitu kan? Cuma ngurusin migrasi, kapan kita develop fitur barunya. Nah akhirnya setelah pertimbangan beberapa hal tersebut, kita coba cari cara gimana nih buat mindahin data sebesar itu. Nah akhirnya kita nemu cara yang lumayan gak konvensional. Yaitu kita mindahin datanya manual, pakai pesawat. Dibawa. Iya, jadi stepnya itu pertama datanya di copy ke hard disk, di copy manual ke hard disk. Jadi kita udah banyak hard disk. Habis itu hard disk itu kita naikin pesawat, kita bawa ke Singapura. Jadi itu migrasi on the cloud ya, lewat cloud awan beneran. Untuk ke public cloud bener-bener melewati awan, melewati awan ya. Nah terus habis itu baru kita pindahin ke data center yang di Singapura gitu. Dan itu jadi bisa lebih cepat kita buat migrasi datanya dibanding kita harus nunggu upload data gitu ya. Upload data sampai bulanan ataupun sampai tahun, karena pas itu benar-benar nggak reliable kalau misalnya kita mau pindahan. Nah setelah itu saya cerita kita udah migrasi semua aplikasinya dan kita mulai pakai public cloud tersebut. Tapi walaupun kita pakai public cloud, kita tetap ada nih yang di on premise karena Tokopedia sendiri kan masih perlu kayak serving ke bank-bank ataupun misalkan ke provider operator-operator gitu buat yang pulsa dan lain-lain. Itu masih kita butuh yang di on premise. Jadi walaupun kita udah pindah ke cloud, public cloud, tapi kita tetap juga ada yang di on premise dan sampai sekarang juga masih ada. Dan kebetulan kalau nggak salah itu ada pakai Nutanix juga. Salah satunya Nutanix. Iya, salah satunya Nutanix juga. Nah, akhirnya setelah kita pindah ke cloud, setelah kita di sini, nah mulai nih ada masalah-masalah yang baru muncul gitu pas kita pakai public cloud ini. Jadi salah satunya itu noisy neighborhood. Jadi teman-teman di sini juga udah paham ya, ketika kita pakai public cloud khususnya buat VM, berarti kita itu sharing resource sama user public cloud yang lain juga. Jadi ibaratnya di dalam satu bare metal atau di dalam satu server itu nggak mungkin cuma VM-nya kita doang di situ, pasti ada VM dari user-user lain. Betul. Nah isunya adalah kita tuh tahu-tahu atau kadang tuh dapat kejadian kok tahu-tahu CPU utilization yang aman, terus juga memori juga aman, aplikasinya juga nggak ada trouble, tapi kok tahu-tahu lambat gitu. Padahal itu nggak lagi event, Mas. Padahal nggak lagi event juga, nggak ada lagi event, nggak ada acara apa, bener-bener day to day biasa gitu. Kok tahu-tahu lambat nih performanya, terus tahu-tahu banyak yang fail nih, pas kita di monitoring kita banyak yang fail gitu. Nah akhirnya setelah kita coba cari tahu, rupanya ada salah satu perusahaan gede, itu yang kita tahu dia pengguna public cloud tersebut dan di data center yang sama yaitu di Singapura juga. Dia lagi ada event. Iya, jadi dan kita coba cari tahu setiap kali, coba nih pas dia event kita kena nggak? Setelah coba beberapa kali kok pas dia event kok kita kena dapat isu yang sama. Wah, ini berarti kita kayaknya kena noisy neighborhood. Jadi setiap kali kita buat menanganinya, yaitu adalah ketika
si perusahaan ini event, kita ikut upscale juga. Upscale juga. Padahal nggak lagi. Padahal nggak lagi event. Kita jadi perlu tetap upscale dan kita juga perlu tetap monitoring, tetap perlu ada yang istilahnya jaga malam gitu misalnya. Jagain event orang ibaratnya. Padahal pas itu kita nggak lagi event dan waduh kalau kayak gini terus kayaknya nggak bisa nih. Itu salah satu masalah terbesarnya. Jadi waduh kalau misalnya gini terus kayaknya kita nggak bisa nih. Selain itu kita juga nggak kepengen kayak locking vendor gitu ya. Jadi kita cuma terpaku sama public cloud ini doang gitu. Nah kita juga nggak pengen itu. Dan akhirnya kita juga pengen dengan pengen nyoba pakai multi cloud karena mikirnya kalau misalkan kita dengan multi cloud itu bisa mendapatkan fitur-fitur terbaik dari setiap public cloud. Jadi contohnya misalkan yang kayak tadi Mas Yudi sampaikan, misalkan si public cloud ini bagusnya di S3 nih gitu, atau si public cloud ini bagusnya di Kubernetes as a Service-nya nih, atau public cloud ini dia bagusnya di manajemen database-nya nih gitu, as service database-nya nih gitu. Nah kita pengen coba mendapatkan yang terbaik dari setiap public cloud juga, setiap public cloud. Akhirnya kita baru mutusin tuh, jadi kayaknya bagus nih kalau misalkan kita pakai multi cloud. Nah jadi pas itu jadi akhirnya kita pakai 2 multi cloud tambahan, sebut aja kayak cloud provider B sama C gitu. Berarti total jadi ada 3 public cloud dan on-prem ya tetap, Mas dan on-prem-nya tetap di save. Jadi mungkin itu juga tadi tambahan di awal gitu ya. Jadi dalam perjalanannya ternyata nantinya gitu ya pemilihan cloud itu ujung-ujungnya tuh unik setiap perusahaan ya. Berdasarkan permasalahan yang dihadapin ya. Sebetulnya gitu ya. Betul. Oke, menarik banget ya. Jadi perjalanannya Tokped untuk bisa sampai ke multi hybrid cloud tuh juga mulai tadi harus manual, mindahin, terus masih ngerasain tetangga sebelah nih yang berisik itu ya. Ada rebutan resource. Menarik banget penjelasannya dari Mas Bahril terkait journey-nya Tokopedia mulai dari on-prem sampai akhirnya sekarang ada 3 public cloud dengan on-prem. Jadi bisa dibilang ini adalah multi hybrid cloud di Tokopedia ya Mas. Nah mungkin teman-teman yang di sini juga pasti penasaran ya, mungkin kondisinya juga sama, masih menggunakan on-prem, tapi mungkin sudah ada plan nih untuk pindah ke cloud atau mungkin juga mau merasakan teknologi dari multi hybrid cloud itu sendiri. Nah mungkin kalau dari Mas Bahril sendiri, ada nggak sih Mas advice atau masukan nih buat teman-teman mungkin yang baru mau memulai journey mereka? Silahkan Mas. Oke. Jadi mungkin pertama sebelum masuk ke sana, teman-teman sebelum mutusin ketika pengen pindah dari on-prem ke public cloud ataupun dari sekarang udah pakai public cloud dan pengen pakai multi cloud atau malah pengen pakai multi hybrid cloud, itu teman-teman pertama harus kayak nyari masalah dulu nih, sebenarnya apa nih masalah yang pengen di solve dengan teman-teman menggunakan solusi tersebut. Jadi ataupun teman-teman harus punya tujuan. Jadi tujuannya apa teman-teman mau pakai solusi yang bakal teman-teman pilih gitu. Jangan sampai ketika teman-teman udah pengen pakai itu malah memberatkan perusahaan gitu ya. Perusahaan teman-teman jadi cost-nya malah makin meningkat ataupun malah nambah masalah baru dengan bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah. Betul, malah nambah masalah baru atau malah cuma pengen kayak keren-kerenan ngikutin tren. Wah hebat nih, bisa banyak banyak multiple cloud nih, manage-nya banyak gitu, jadi banyak yang dipegang. Jangan sampai gitu. Jadi ketika emang sekarang tuh masih dirasa oke, berarti kayak masih belum ada masalah nih di workflow yang sekarang gitu. Nah, terus masuk ke mungkin advice saya yang pertama, itu teman-teman ketika udah memutuskan, udah tahu tujuannya apa, sebenarnya pengen menggunakan solusi-solusi yang tadi, teman-teman harus melihat workflow yang sekarang gimana di perusahaan teman-teman. Jadi contohnya di perusahaan teman-teman tuh masih kayak pakai misal nih mau buat VM, minta ke sistem engineer, tolong dong mas buatin VM ini gitu, atau tolong dong mas upgrade VM-nya jadi spek ini, atau tolong dong mas nambahin VM-nya jadi segini. Manual ya? Ya manual, apa-apanya manual. Lewat email, kadang emailnya nyangkut. Kok nggak dibikin-bikin? Iya, aduh ini kapan dibikinnya? Nggak dibikin-bikin gitu. Nah kalau misalkan teman-teman masih mengadopsi itu nggak salah, tapi sebaiknya saran saya adalah teman-teman coba pindah yang awalnya manual itu menjadi lebih lebih terotomasi gitu. Nah, dengan cara
itu bisa menggunakan tools open source. Contohnya kalau di Tokopedia ini buat yang hal-hal kayak gitu menggunakan infrastruktur as code, itu pakainya kita ada Terragrant sama Terraform, itu open source. Dan juga buat config as code-nya kita ada pakai Ansible. Jadi itu bisa lebih mudah tuh config-nya. Ya. Nah, mungkin saya mau jelasin dikit tentang Terraform. Dan jadi Terraform ini merupakan infrastruktur as code. Jadi teman-teman ketika mau deploy atau ketika teman-teman mau create VM ataupun mau nambah role di firewall ataupun mau create network gitu ya, baik itu atau malah mau buat auto scaling group dan lainnya itu, nah itu bisa kita lewat code kayak ngoding gitu. Dan itu juga nanti bisa disimpan ke repo, dimana kalau misalnya udah zaman sekarang tuh sistem engineer bukan cuma ini ya software engineer yang biasa pakai repo, tapi repo coding gitu. Repo coding, biasanya kan ngoding tuh kan orang software nih, infra pun di code. Nah, gitu infra pun di code dan itu kita manage di Git repo gitu. Yeah. Nah, buat Terraform gitu. Nah, juga buat di Ansible juga gitu. Jadi teman-teman Ansible itu merupakan config as a code di mana kita itu ibaratnya ngonfig server itu lewat template atau lewat file YAML file gitu. Di mana biasanya saya sebutnya sih Ansible ini base script dengan gaya gitu. Karena biasa ada YAML file. YAML file bener. Karena kalau misalkan base script kan biasanya teman-teman tuh ngeliat aduh rumit nih bacanya dari mana, ada dolar di mana-mana. Nah, tapi kalau misalkan pakai YAML itu lebih mudah teman-teman lihatnya karena lebih user friendly, lebih human friendly juga, bacanya lebih enak dan lebih terstruktur juga bahasanya, lebih terstruktur juga kalau misalnya teman-teman pakai Ansible. Dan juga dengan Ansible teman-teman bisa nge-save nih code-nya di repo dengan lebih lebih rapi gitu. Ya. Jadi berarti kalau sekarang bisa kita bilang gitu ya, teman-teman yang sekarang handle infra system engineer gitu ya. Berarti mau nggak mau kalau udah automate itu harus belajar ke arah automation juga. Iya, benar harus Mas. Upgrade ilmu sebetulnya. Soalnya ada ketakutan gini loh, ketika kita cerita automation banyak pertanyaan dari sistem-sistem engineer yang biasa ngurusin infra, nanti saya nggak ada kerjaan dong. Padahal sebetulnya kerjaannya malah tambah banyak. Tambah banyak. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada kerja, sebenarnya malah kalau misalkan kita nggak ada kerjaan berarti tools kita itu oke gitu kan. Yeah. Jadi software engineer tuh bisa apa-apanya self service ibaratnya. Semuanya harus bisa kita bikin self service biar memudahkan dan lebih nggak banyak campur tangan manusia ibaratnya di situ. Dan itu bakal memperkecil juga human error kan, karena emang manusia tempat salah dan dosa biasanya. Iya. Nah, kalau Tokopedia buat implementasinya tuh biasanya kalau buat Terraform, jadi teman-teman tuh dari software engineer dia ngambil code-nya, terus mereka ngelakuin changes. Habis ngelakuin changes itu mereka push lagi ke repo dan biasanya buat pull request tuh. Kalau misalkan buat pull request ataupun kalau misalnya di GitLab buat merge request. Nah, habis itu nanti pas habis ngelakuin hal tersebut kita pakai tools namanya Atlantis, di mana Atlantis itu juga open source. Nah, jadi ketika kita mau, biasanya kan kalau Terraform itu Terraform apply atau Terraform plan gitu. Nah, kita bisa ngelakuin Terraform apply dan Terraform plan itu lewat komen di PR itu, Mas. Oh, oke. Jadi di lewat komen PR itu bisa ngelakuin Terraform plan atau Terraform apply. Jadi ya software engineer nggak perlu masuk server, cuma lewat Git aja ibaratnya, entah GitHub atau GitLab, mereka udah bisa langsung nge-spawn server itu sendiri. Iya, jadi nggak perlu request manual. Iya, udah nggak kemungkinan email nyangkut jadi. Iya. Oke. Nah, jadi bisa dibilang sebelum mungkin teman-teman yang di sini move ke cloud atau di hybrid cloud, kita perlu pertimbangan dulu ya. Ini day to day-nya sebenarnya udah automate atau belum gitu ya. Benar. Kembali lagi mungkin kita perlu balik lagi nih ke day to day-nya. Nah, itu kan tadi kalau bisa dibilang kita persiapan untuk teman-teman mau masuk ke multi atau hybrid cloud nih, Mas. Cuman mungkin di sini boleh nggak sih Mas kayak dijelasin biar teman-teman mungkin nggak kaget nih, kayak kalau kita nanti misal udah masuk nih ke multi atau hybrid cloud, biasanya tuh kayak isu-isu atau problem-problem apa sih yang mungkin akan ada kemungkinan untuk dihadapi? Mungkin biar teman-teman di sini bisa prepare nih. Oke. Jadi mungkin untuk problem yang dihadapi itu paling sering kalau misalkan teman-teman udah pakai multi cloud ataupun multi hybrid cloud, biasanya buat config-nya nih, buat misalkan di di
cloud provider ini kalau membuat auto scaling group itu perlu buat auto scaling groupnya dulu, terus nanti ada buat monitoringnya, terus buat ini gitu. Step-stepnya itu beda. Terus kalau misalkan di cloud provider ini mau buat VM tuh harus klik sana, klik sini, klik ini gitu. Berarti masing-masing public cloud berbeda ya Mas step-stepnya ya? Iya, step-stepnya biasanya beda-beda. Nah, biasanya buat kita nge-tackle hal tersebut, kita pakai tools itu yang sebisa mungkin vendor agnostik. Jadi kita pakai tools contohnya kalau misalkan infrastruktur as code tadi kayak Terraform ataupun misalnya ada Pulumi gitu. Nah, itu sebisa mungkin yang vendor agnostik, gimana kalau kita moving antar cloud ya udah Terraform kan gini aja, paling cuma bedanya di sini gitu. Jadi kita sebagai sistem engineer pun nggak usah bingung mau UI-nya gimana atau gimana ya. Yang penting kita udah paham Terraform, flow-nya gimana, kita udah bisa langsung apply ke banyak multi cloud. Oke. Itu biasanya paling sering sih gitu. Yang paling Jadi sering seperti itu memang ya. harus pakai tools tadi ya. Kita jangan menghindari yang avoid locking itu sehingga bisa kita pakai di mana-mana. Di mana-mana, benar. Terus selain itu juga ada kesulitan biasanya seperti apa sih, kayak misalkan kan setiap cloud itu dari sisi networking, security itu biasa kan berbeda-beda juga tuh, itu gimana biar tetap menjaga konsisten gitu antar tiap cloud. Nah, iya, biasanya kalau misalkan udah gitu, teman-teman biasanya udah pakai kayak buat koneksi networknya doang, itu biasanya bisa pakai tunnel ya, tunnel entah itu tunnelnya IPsec ataupun yang lain gitu. Kalau di Tokopedia biasanya pakai itu. Dan juga selain itu di Tokopedia kita ada tools open source lagi, ini tools open source namanya Consul. Jadi Consul ini merupakan service discovery. Jadi kalau misalkan teman-teman udah di perusahaan yang besar dan udah develop aplikasi banyak, biasanya buat komunikasi antara aplikasinya itu sebisa mungkin jangan pakai IP ya Mas. Jadi komunikasinya itu sebisa mungkin pakai domain, entah itu lokal domain ataupun yang lain. Nah, dengan menggunakan Consul ini itu memudahkan kita buat aplikasi untuk connect antar aplikasi itu pakai namanya ada Consul domain. Nah, itu juga bisa dilakukan bukan cuma di di satu public cloud, itu juga bisa antar public cloud. Iya. Jadi kita antar public cloud itu komunikasinya dengan domain di mana yang manage itu si Consul. Oke. Dan kalaupun kayak misalnya tadi nge-scale atau apa, otomatis domainnya akan langsung join ke sana. Betul. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai Consul, itu biasanya kita auto scale kan. Nah, terus ada auto scale, terus VM-nya nambah kan. Iya. Nah, VM-nya nambah. Nah, karena VM-nya nambah, biasanya di atasnya itu kita pasang LB manual. Dan biasanya LB di setiap cloud provider beda-beda. Misalkan di cloud load balancer-nya beda-beda. Entah itu kita mau masang LB-nya manual ataupun yang otomatis gitu. Nah, tapi kalau dengan pakai Consul ini di Tokopedia, kita nggak perlu udah masang LB lagi. Karena LB itu bakal di-manage sama si Consul juga. Oke. Jadi itu bisa jadi pertimbangan ya, karena dia toolsnya itu open source dan bisa dipakai gratis gitu. Oke, jadi tuh banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga ya Mas. Kebanyakan toolsnya tadi yang dipakai open source ya. Open source ya. Locking tadi. Iya, betul, benar. Betul. Jadi masih agnostik ya Mas, yang tadi kayak Mas Bahril mention. Mas Bahril udah sempat cerita juga ya, mulai dari tools, kemudian juga dari operation day to day-nya itu perlu dipersiapkan dulu nih buat teman-teman yang mau move ke cloud. Belum juga nanti kayak ada isu-isu yang mungkin bisa saja dihadapi teman-teman ketika nanti sudah move ke multi atau hybrid cloud. Nah, mungkin kalau dari Mas Yudi sendiri, kalau kita ngomongin isu-isu yang tadi Mas Bahril sempat mention nih Mas, kayak tiap public cloud step-stepnya berbeda. Belum harus pindah konsol juga ya Mas. Kalau pindah konsol. Kalau beda public cloud. Kalau menurut Mas Yudi sendiri, hal-hal teknis seperti tadi tuh kalau kita lihat dari view-nya Nutanix sendiri gimana Mas? Silahkan. Ya, jadi kalau kita ngomong Nutanix gitu ya, jadi kita ngomong dari awal dulu tadi ya, Mas Bahril sempat mention bahwa sebelum move ke public cloud kita lihat dulu kan operasi kita itu yang on-prem itu sebetulnya udah di automate atau masih manual gitu ya. Kan kita harus dari situ dulu. Nah, kita ngomong dari situ dulu deh. Jadi di Nutanix itu, ini buat teman-teman yang udah pakai Nutanix juga ataupun yang yang mungkin lagi milih sekarang mau pakai on-prem platform. Jadi di Nutanix itu sebetulnya tidak hanya sekedar platform sebatas infrastruktur gitu ya.
di atasnya itu kan ada software, di mana software itu salah satunya untuk membangun private cloud tadi. Jadi di Nutanix itu sebetulnya kita bisa bangun ada satu self service portal gitu ya. Di situ self service portal itu di mana nantinya setiap user itu jadinya tadi nggak perlu lagi request semuanya manual. Ya, lewat email. Kan udah ini, jadi kalau semua itu di self service portal Nutanix kita bisa otomasi dari mulai virtual machine atau mau bahkan sampai di virtual mesinnya itu ada operating system sampai aplikasinya diinstal di situ kita sediakan buat user itu bisa. Jadi user itu nggak perlu lagi menyediakan request itu ke sistem engineer yang bikinin dong gitu ya VM manual. Kita jadi bisa ibaratnya bikin, udah ada katalognya sendiri juga betul, ya Mas. Jadi itu di Nutanix itu sebetulnya udah mendukung untuk itu. Jadi kita mulai kalau on premise nih gitu, atau teman-teman yang mau membangun private cloud mungkin bisa mempertimbangkan Nutanix karena di dalamnya kita bisa bangun itu seperti bagaimana public cloud itu gitu ya. Jadi itu yang kita namakan private cloud tadi. Jadi kita otomasi dulu di dalamnya dengan self service portal Nutanix tadi. Nah, lalu tadi yang kalau tadi Mas Bahril sempat banyak mention ya, semuanya sekarang tuh di automate ya, infra, coding, ada configuration, management, itu kan semua automation. Dan semua tools-tools tadi yang disebut itu kan open source gitu ya, karena menghindari vendor locking tadi. Nah, sebetulnya Nutanix di sini juga kita punya satu tools, Nutanix Cloud Manager, memang bukan open source. Jadi kalau teman-teman yang memang kalau kayak kemarin kita punya teman dari GoPay, dari sekarang dari Tokped, itu kan timnya jago-jago tuh udah biasa begituan open source gitu kan. Mungkin di sini teman-teman banyak juga yang nggak terlalu familiar kayak kalau Terraform itu kan benar-benar script gitu kan. Nah, Nutanix ini di Nutanix Cloud Manager itu sebetulnya fungsinya sama. Jadi ada fungsi buat infra as code-nya gitu ya untuk ini infrastrukturnya, config manajemennya juga gitu ya. Kita mau sampai kita di atasnya mau install aplikasi apa gitu ya, scriptnya kita bisa masukkan ya, dan bentuknya bisa ya mau file tadi bisa, dan bahkan ada user interface-nya juga. Jadi kalau teman-teman yang agak males, waduh saya males nih belajar ngoding gitu kalau user interface kan lebih gampang dilihat gitu ya. User interface kita bisa bikin di situ si infra as code-nya dan config manajemennya tadi. Dan juga kalaupun teman-teman lebih doyan ngoding kan ada juga ya kayak kalau saya sekarang gitu ya. Kalau dulu emang senangnya kalau pakai operating system apa-apa wah enak ada user interface, tapi begitu lama-lama kan wah enaknya terminal lebih enak. Tapi teman-teman yang masih suka ngoding juga gitu, itu di Nutanix Cloud Manager ini bisa bikin si config manajemennya tadi bisa juga di coding. Kita support Python gitu ya. Jadi bisa ada dua pilihan, mau user interface ataupun Python ya. Nah, tujuannya biar tadi kan automation ini kita bikin ini agar kita konsisten bisa memprovision virtual machine itu automate, nggak lagi manual, menghindari kesalahan. Jadi nggak lagi misalkan kita deploy itu beda-beda, ada operating system A, aplikasi A, tiba-tiba kita deploy di tempat lain, operating systemnya versi B, aplikasinya beda-beda, kan itu bisa jadi problem. Ya. Dengan ini kan semua ada template-nya, semua pasti kalau mau ambil dari situ gitu, jadi tidak akan ada kesalahan lah ya. Dan menariknya tadi kan kita harus menghindari vendor locking kalau bisa. Betul. Tools ini bisa memprovision kemana-mana gitu kan. Nah, Nutanix Cloud Manager ini dia support untuk mendeploy tidak hanya ke Nutanix on-premise ya, ataupun ke bentuknya VMware juga bisa, tapi dia bisa mendeploy ke public cloud seperti AWS, Azure, dan Google. Jadi kita bisa gunakan juga mendeploy ke multi-cloud. Ya, jadi dan si software Nutanix ini sendiri sebetulnya nggak harus running di Nutanix. Jadi memang dia kalau di Nutanix sudah ada servisnya di situ, di self-service portal Nutanix ada menunya. Tapi kalaupun kita misalkan saya belum pengguna Nutanix tapi tertarik pakai ini gitu ya sebagai tools itu saya, itu kita ada software as service juga. Jadi running di cloud gitu ya, kita tinggal pakai aja, nggak perlu ada Nutanix secara on-prem gitu ya. Oh, berarti environment Nutanix tapi ditaruh di cloud gitu ya Mas ya? Enggak, jadi softwarenya aja kita langsung pakai aja. Ya. Software kita bisa langsung gunakan tanpa perlu kita pakai Nutanix gitu. Nah, itu jadi bisa untuk tools itu. Nah, cuman tadi ada juga kan gimana nih kalau teman-teman saya udah pakai Terraform, udah pakai Ansible gitu ya, bisa nggak kita kira-kira dengan Nutanix Cloud Manager ini kita kombinasikan? Nah, itu juga bisa dikombinasikan karena kayak tadi kan Nutanix Cloud Manager dia deploy-nya baru ke AWS, Azure, sama tadi ya Google.
Bagaimana kalau saya mau ngedeploy ke Alibaba, Oracle Cloud gitu kan. Iya, Ada juga iya, yang pakai. Iya. Nah, dan itu disupport oleh Terraform sebetulnya. Terraform bisa mendeploy ke sana. Kita bisa kombinasiin tuh. Jadi dari Cloud Manager bikin Terraform, nanti Terraformnya yang bikin ke Alibaba atau Oracle Cloud misalnya. Jadi di sini teman-teman nggak perlu worry ya, kalaupun ada yang belum di cover Nutanix masih betul, bisa kita kombinasikan dengan open kombinasikan source tadi. source. Jadi nantinya semua biarpun multi cloud bisa di manage satu konsol dari si Nutanix Cloud Manager ini tadi. Oke, dan satu lagi mungkin ya terakhir Nutanix juga selain kalau kita tahu sebelumnya mungkin Nutanix itu running di suatu platform yang on premise, sekarang pun Nutanix kita punya namanya Nutanix Cluster ya on public cloud di mana runningnya itu Nutanix tapi running stacknya Nutanix running di atas public cloud. Ya untuk saat ini mungkin di Indonesia ada di AWS. Next-nya Azure ya. Jadi Azure. kita tunggu Azure mungkin nggak lama lagi juga bisa. Nah ini bisa digunakan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah sangat familiar dengan menggunakan Nutanix gitu ya dan ingin mencoba public cloud tapi saya kalau bisa tetap konsolnya nggak belajar baru lagi gitu ya. Nah ini bisa jadi salah satu solusi kita bisa bikin cluster di public cloud tapi tetap pakai Nutanix Stack, di manage-nya tetap dengan manajemen Nutanix, bisa digunakan untuk beberapa use case. Use case pertama kayak tadi mungkin ada beberapa aplikasi masih runningnya legacy ya, OS-nya masih lama di public cloud nggak ada versionnya, kita bisa lift and shift namanya. Lift and shift itu dari on-prem kita naikkan ke public cloud as is gitu ya. Jadi ini kan karena sama-sama Nutanix Stack nih di public cloud-nya, itu kita bisa naikkan tanpa mengubah apapun di sisi operating system sama aplikasi. Use case yang kedua bisa kita jadikan sebagai DR. Misalnya ada beberapa teman-teman yang company-nya DR-nya memang saya nggak mau punya cost manage data center kedua gitu ya. Saya mau taruh itu di public cloud, ini bisa jadikan solusi juga. Dan di AWS itu kita ada fitur hibernate gitu ya. Jadi ketika DRC-nya benar-benar nggak dipakai, itu virtual machine kita yang di Nutanix Stack on Cloud ini bisa kita hibernate, jadi kayak di pause. Di pause dulu ya. Di pause, ditaruh dalam bentuknya formatnya S3, object storage. Nah itu kan cost-nya kan sangat efisien. Ketika dibutuhkan jadi DR itu bisa kita restore lagi jadi VM dan digunakan. Mungkin case yang terakhir tadi kayak buat case teman-teman yang punya aplikasinya mirip kayak Tokopedia yang suka tiba-tiba butuh waktu tertentu scale banyak banget kan, itu daripada kita beli gede di on premise semua, ketika kita butuh resource itu kita bisa juga elastic. Jadi di Nutanix ada tool automation-nya, ketika kita butuh resource tambahan on premise-nya udah nggak cukup, kita bisa automatic scaling, bikin cluster Nutanix di public cloud tadi, dan otomatis kapasitasnya nanti VM-VM yang butuh tambahannya itu akan dibuatkan di public cloud-nya tadi. Jadi untuk fleksibilitas apabila aplikasi-aplikasi ada yang membutuhkan seperti tadi. Itu berarti untuk yang Nutanix cluster on public cloud tadi ya Mas, bisa ibaratnya bisa elastis kalau ada kebutuhan tiba-tiba besar tadi. Oke, ini menarik banget sih buat mungkin teman-teman di sini, beberapa udah ada yang menggunakan Nutanix juga dan ingin merasakan public cloud itu, mungkin tadi formatnya bisa seperti yang Mas Yudi sampaikan ya, bisa Nutanix cluster on public cloud, atau mungkin yang belum ada DR atau belum ada tempat nih buat create DR site gitu. Itu juga bisa menggunakan pakai DR as a service dari Nutanix tadi ya Mas. Oke, menarik banget dan lengkap banget pembahasan dari Mas Yudi dan Mas Bahril hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya juga sekali lagi terima kasih untuk Mas Yudi, Mas Bahril, dan juga para hadirin teman-teman ya yang sudah join di Nutanix Cloud Talk with Nutanix hari ini. Seru banget pembicaraan kita hari ini bersama Mas Yudi, Mas Bahril. Semoga bisa nambah insight untuk teman-teman semua, terutama untuk yang mau move nih ke hybrid atau multi cloud. Nah, Cloud Talk with Nutanix akan hadir kembali segera dengan tema yang gak kalah menarik nih, yaitu database management. Jadi sebelumnya kita tutup dulu Cloud Talk with Nutanix hari ini. Nanti kita akan join kembali di episode berikutnya. Saya Datu undur diri, terima kasih semua, sehat selalu.